cara membakar dupa, Mbak. Dalam bakar dupa disebutin 3 gimana, 7 gimana, buat apa itu, Mbak? Kan untuk dupa itu ada yang 3. Itu kalau 3 itu istilahnya untuk kita menuju ke apa ya, istilahnya penisepuh atau yang kedanyangan itu 3 itu. Kalau 7 itu kita mohon pertolongan, minta bantuan. Kalau 9 itu kita sudah menuju ke sana mohon izin untuk supaya direstui kita menjalankan istilahnya yaitu tadi menutupi Bawan Songo untuk menjadi kasokuan, untuk pengendalian indera 9 itu tadi. Lubang 9, mata, telinga, hidung, bibir. Nah, kalau bisa sebetulnya itu rahasia 10. 10 nutupi babakan hawa sedoso. Tapi pada umumnya nutupi babakan songo. Akhirnya sing sitok ketinggalan, wong padha guling teko kono mau. Nah, sing ke-10 niku wau nggih manggon sing satu tempat tapi isinya 2. Sing sitok untuk keluarnya air kencing, yang satunya air. Nah, itu lubang sendiri-sendiri. Itu yang enggak dipahami. Makanya itu enggak pernah disebut babakan hawa sedoso. Akhirnya begitu dia jadi sesepuh, godaannya di situ, hawa nafsu. Nafsu biranya di situ. Karena enggak disebut, enggak ditutup. Akhirnya salah ucap, tertulis menikah lagi. Iya kan? Itu malah sama nangang dewi. Ya, itu kan keluar. Yang satu air seni, yang satu air bibit. Ya dupa, pembakar, dan dupa. Ya, nah itu pun nanti dupa itu jangan sekali-sekali ditiup. Kalau selesai. Ditiup, nggak boleh ditiup. Nggak boleh ditiup. Dikibas-kibaskan. Ya, dikibas-kibaskan. Masalah kalau ditiup gimana, Mbak? Kalau menurut berarti pada sampean apa ya, memberi makan pada seseorang itu sampean idoni dhisik apa? kurang sopan, Mbak. Kurang sopan. Makanya nyuguhi makanan pada orang, sampean idoni dhisik. Sapa gelem mangan? Nah, ini untuk saya tujukan memang ini ada menyalakan dupa, tapi ini di dalam kebudayaan itu kan termasuk apa ya istilahnya, terserah diaturkan pada yang Monggo kalau kepercayaan panjenengan itu memang ada. Nah bahasanya Om Dupa Astrana Nama Swaha itu ada. Nah pokoknya guru ini sama satu bukan gue basah mungkin mbak mantoplan nah, ini tetap di atas gurunya. Sudah ditaruh. Ini istilahnya saya aturkan untuk 3 unsur penciptaan, istilahnya perawat atau menjaga, yang terakhir kesempurnaan, penyempurna atau kehancuran. 3 unsur itu. Semesta ini kan ada, pasti ada yang diciptakan. Setelah diciptakan kita rawat, kita jaga. Setelah kita jaga, kalau memang enggak ya pasti kita hancurkan. Ya. Ibaratnya ya kayak kelahiran, kehidupan dan kematian. Kita aturkan di situ bahwa semua orang suatu saat mengalami seperti itu. Kita menghormati adanya kelahiran, adanya kehidupan dan adanya kematian. Ya, dengan menghargai hal seperti itu, akhirnya yang terlahir itu akan menjadi kebaikan.
doa ini bukan untuk satu dua orang, untuk pribadi, enggak, universal. Kita mendoakan itu kelahiran supaya ada kebaikan setiap kelahiran. Itu muncullah kebaikan-kebaikan. Jadi seluruh alam semesta. Untuk kehidupan itu kehidupan yang baik juga. Itu doanya adik itu doa untuk seluruh dunia, bukan untuk awak dhewe tok. Kita mendoakan istilahnya. Kita berdoa untuk alam semesta. Intinya itu. Masalah bahasa itu monggo keyakinan masing-masing. Kalau Jawa ya sudah no bahasa Jawa sesuai yang dengan mengerti. Kalau dengan jalan agama ya sampaikan dengan bahasa agama masing-masing. Itu sah-sah saja, semuanya tujuannya juga sama. Cuma bahasanya berbeda. Sang pencipta atau Gusti Allah juga paham. Gak usah buka kamus kok. Masuk kan ya bahasa Arab Gusti Allah, kamus Arab apa ya? Atau bahasa Jepang Gusti Allah buka enggak atik. Gusti Allah enggak atik buka kamus, paham semua apa yang kita inginkan. Jadi enggak pakai kamus. Yang penting kita tulus ikhlas. Dan Tuhan itu sebetulnya tidak minta dipersembahkan untuk apa, tapi Tuhan hanya minta jagalah dunia ini. Istilahnya tengriku memayu hayune bawon alit karo bawon ageng. Lah bawon alit itu apa? Dunianya kita ini manusia ini. Manusia itu punya dunia sendiri, punya kehidupan. Ya bawon ageng ya alam semesta ini. Ya juga wiwitan. Ya contohnya awas di terbang ya bagi terus. Itu ya semesta itu istilahnya bawono. Nah bawono alit ya termasuk kita saling menjaga sesama. Penjenengan janten ini menjaga rasa, saling mengayomi, saling membimbing, saling membantu. Ya itu. Aja sakarepe dhewe tek-tekku. Tek-tek dhewe. Kan jangan sampai terjadi seperti istilahnya di Jawa itu dari dulu memang ada. Itu ajaran-ajaran istilahnya kapitayan. Jadi sebelum datangnya Hindu Buddha itu kapitayan di tanah Jawa sudah ada. Itu pun sudah didatangi istilahnya itu dari Resi Agastya. Itu ajarannya yang sampai sekarang orang percaya dengan kata semedi itu tadi. Ya semedi itu dari kata samadhi. Nah itu dikemas dengan apa ya istilahnya sesuai dengan keinginan, kemantapan pribadi masing-masing. Nah, diolah ini bergabung dengan. Pada samadhi itu ada 8 tahapan. Yama, asana, dhyana. Saya kembali meditasi konsentrasi samadhi. Nah, itu kadang orang melupakan yang dasarnya itu tadi. Terus ngerti ini meditasi samadhi. Tapi kalau nggak tahu dasarnya, akhirnya begitu mendapatkan sesuatu nggak bisa mengendalikan. Nah pengendalian apa di dalam dirinya itu ada jiwa. Makanya namanya yama. Yama itu roh atau jiwa manusia. Yaitu kita pahami bahwa kita itu adalah roh. Roh apa? Roh manusia. Jadi kita itu paham tentang diri manusia ini. Jangan sampai terlepas dari sifat kemanusiaannya. Karena banyak manusia wujudnya, tapi jiwanya bukan jiwa manusia lagi. Ya makanya jangan sampai kita terlepas dari jiwa manusia tadi. Niyama, dan niyama itu istilahnya tentang intelektual manusia. Dari belajar ilmu pengetahuan, agama, seni. Ya, akhirnya membentuk kepribadian. Supaya manusia punya kepribadian, punya prinsip. Itu dari belajar buku-buku. Entah itu buku agama, entah itu buku dari
fakultas universitas ataupun apa, itu membentuklah intelektual manusia kita. Itu juga dipelajari supaya memahami di situ. Yama asana. Ya asana itu duduk sikap. Kita harus punya sikap. Kita harus memiliki sikap sopan santun. Badan ini walaupun ini kini mlaku sak wayah-wayah, pamane kadung jenengan iki mawon lintang iki nggih tetep sopan santun dengan badan ini kesopanan. Ya. Coba jenengan ngomong iki panang jagungan itu nyap-nyap terus tengah iso digemplang asbako kok. Ya itu pranayama. Pranayama istilahnya pernapasan. Pernapasan itu juga kita kendalikan. Karena pernapasan itu paling tidak juga menjaga kesehatan, mengatur. Ya, contohnya kalau kita itu lagi marah, gimana napas aman stabil ya? Ya, dari pernapasan itulah nantinya akan bisa mengendalikan kesabaran jenengan. Selagi marah jenengan atur pernapasan, turun. Karena pernapas jadi stabil, teratur. Tapi karena enggak pernah belajar pernapasan, begitu ngomong sudah, tak tahu wotok iun, ngomong apa sih gak karuan, kalau munggih kalau bengong. Tapi karena seringnya melakukan pernapasan, akhirnya kita begitu merasa kok tidak nyaman, nggak enak, akhirnya nahan napas saja, jatuh, supaya kita nggak marah, nggak emosi. Ya, dari situ, itulah pengendalian. Soalnya napas nggak teratur, akhirnya juga jantung nggak teratur. Jantung ngumpulnya gak teratur, akhirnya stroke mergo-mergo nesu. Nah, itulah. Kayak muring-muring loh. Ya. Agak nesu dari kira stroke. Masa guru-guru ora gawe ini wedang kowe. Nah itu. Ya tapi walaupun hanya kopi itu juga simbol kesetiaan dalam rumah tangga. Masalah kok itu sebagai tanda. Kok wong wedok harus mulai ada tanda. Kok mulai malas gawe kopi itu sudah tanda-tanda ada kerenggangan, keharmonisan dalam rumah tangga. Seperti itu. Gawean itu mbok pahit, mbok manis, mbok legi. Mulai mbok rasane ra karuan, tapi mergo sing gawekne bojone tetap bilang manis, enak, segar. Nah untuk mengingatkan jangan langsung. Di lain hari bapaknya, aku ingin ngombe jeneng ora enak enak. Memang gak enak, jadi gak secara langsung, gak dari situ. Jadi butuh momen untuk menyampaikan di saat kita bercanda. Sama ayana, pranayama termasuk tingkah laku. Itu nanti disebut. Itu gampang itu gampang buka lah nanggungnya. Nggak Google. Ya nggak Google. Itu Astanga Yoga namanya. Nah itu 8 tahapan. Jadi orang sebelum sampai ke samadhi itu ada 8 tahapan yang jenengan lalu. Karena tak beber nang kene dikira kaya guru ya. Ya guru matematika, aku lho dhewe iki bener matematika Mas. Dina Kamis karo dina Sabtu ki matematika terus hitung-hitungan lho tenan ku ya. Iya. Kok Kamis kok kurang piro ya Kamis. Ya kuwi. Kok sok Sabtu anu ngepoki. Cukup maneh ora ya, hitung-hitungan malih to niku ya. Wis matematika niku bener lho kira sampai saniki masih nyantol ya. Kadang-kadang kita menjalankan sesuatu itu tidak memahami dasar-dasar apa yang kita jalankan, kadang timbullah kebingungan, keraguan. Itu memang ada di dalam hidup ini, ada tiga golongan lah. Ketidaktahuan, emosi, dan kewajiban. Dalam hidup ini yang kita jalani itu
posisi di mana sekarang. Ketidaktahuan kita melakukan segala sesuatu itu ora tujuannya apa, sementing ngalor-ngalor itu nyambut gawe perkara hasilnya wis gak urus. Kok saiki olah saking tak ora urus. Itu namanya ketidaktahuan. Ya, sementing dia nyambut gawe. Kadang nyambut gawe dibiduki wong karo iki kirim ngono nah, ternyata barang yang dikirim itu kembangane sampai melanggar hukum. Nah, kadang orang ngerti. Nah, disitu. Kalau emosi itu kita ibaratkan melihat orang lain begini malu, kalau kancane ini malu. Pada situ orang selesai mas. Situ orang mari wis nyandak maneh. Kuro kono ngene nyandak maneh. Kabeh diayahi akhire bubrah. Gak enak sing rampung terbengkalai. Hasilnya enggak ada. Justru malah kita hancur. Hancur pertama tenaga, ya bahkan sampai orang muda tidak terselesaikan semua karena emosinya. Aku ngono ya iso, wis kandang aku ini ya iso. Nah, seakan-akan kayak ini ya. Padahal sitok rong karuan. Ya, itu namanya karena emosi. Kita bekerja atau melakukan aktivitas karena emosi itu tadi. Kalau kewajiban, nah itu beda lagi. Kita bahwa itu wajib bekerja, bahwa kita kerja melakukan sesuatu itu wajib, harus kita lakukan. Nah setelah kita paham bahwa itu harus kita lakukan, nah wajib itu harus ada pertanggungan jawab. Jadi kalau merasa sudah itu wajib, kita harus bertanggung jawab. Nilainya bagaimana? Seandainya ada kekeliruan atau kekurangan, kita sanggup memperbaiki. Nah, sampai benar-benar sesuai dengan hasil yang diinginkan. Itulah kewajiban. Jadi berani bertanggung jawab apa yang kita perbuat. Aja tinggal kayu perlu kayak sing namanya emosi itu tadi. Tiga kewajiban. Ilmu juga tiga. Kesaktian ada. Itu golongan termasuk ya. Kesaktian, kesucian dan kemurnian. Itu juga tiga. Istilah tiga kata. Wong lanang ya ngono. Lanang wedok, ora lanang karo ora wedok. Kuwi ya. Enek awan enek bengi. Ya ta? Enek bengi sakjroning awan ya enek. Mendung potong jeget. Enak bengi kaya awan ya enek padang bulan. Tetep tiga. Kayak kesaktian itu ilmu istilahnya, ilmu kesaktian, terus ilmu apa istilahnya kesucian, terus ilmu terakhir namanya kemurnian. Nah kesaktian itu tentang kekuatan dan segala macam. Nah, itu istilahnya untuk menunjukkan kekuatan itu memang dibutuhkan. Nah, itu kesaktian itu nanti mengarah kemana? Untuk kepentingan pribadi atau memang untuk kepentingan masyarakat, itu memang juga kita butuh. Terus kesucian itu masih dikatakan kesucian begini, apapun yang dilakukan memang yang disampaikan itu hal yang suci, menuntun orang-orang ke jalan kebenaran, tapi dia itu masih menginginkan sesuatu tinggal balik. Mergo apa aku mau ngajarin ini bisa numpak mobil, punya rumah mewah. Itu dalam tahap kesucian. Tapi kalau sudah kemurnian, dia itu menyampaikan sesuatu tanpa ada pamrih. Nek wong Jawa jaringane sepi ing pamrih rame gawe lek dibungi wonten iki. Nah, itu namanya seperti itu. Itu kemurnian. Jadi kita harus kemurnian itu kita ketemu di mana saja. Jadi nggak usah golek papan panggonan. Di saat mereka bertanya, A, B, C, Mbah piye? Jawab. Nggak usah wes kowe rono nang omahku nggo kopi.
tampare sak meter kok. Alenono wedhuse gonon pisan. Tapi namanya kemurnian di situ langsung dijawab sesuai dengan kemampuannya. Itu 3 tahap itu. Ya, kita posisi di mana? Emosi ya pekerjaan emosi atau apa itu kita posisi di mana? Nah kalau kita posisinya sudah tahu kita berubah meningkat yang lebih baik lagi. Itu pun harus ada keberanian. Keberaniannya apa? Kita berani merubah kebiasaan yang sekarang. Kebiasaannya saking ini. Kalau gimana harus berani merubah kebiasaan yang sekiranya nggak membuat maju ini. Kita rubah sendiri. Gak terus dungane iki Mbah, dungane ya. Bae iki kesel dungane tapi nek kowe ora gelem tandang gawe iki kesel sing dungane. Nah, makanya kita harus berani berubah. Kita harus berani bertindak. Jadi hidup ini berarti jangan hanya untuk merenungi, meratapi hidup saya kok begini. Wis kancane kayak sarang ini, wis kowe bangga cerita ngono nek kayak sarang ini bangga cerita. Nah, dengan dirinya enggak mau ada perubahan yang luar.